Sorotan tertuju pada Christian Cifu yang malam ini akan memimpin Inter di San Siro menghadapi Cremonese. Kemenangan menjadi target penting, bukan hanya untuk menjaga konsistensi dengan catatan 5 kemenangan beruntun antara Liga dan Liga Champions, tapi juga untuk merebut posisi puncak klasemen. La Gazzetta dello Sport menulis, setelah beberapa minggu diragukan soal kelayakannya, Cifu kini berada di titik krusial. Jika Inter menang, ia akan tidur nyenyak sebagai pemuncak klasemen. Namun sang pelatih asal Rumania menegaskan tetap fokus satu laga ke satu laga. Ia tidak ingin terburu-buru memikirkan masa depan, apalagi usai jeda nanti Inter sudah ditunggu 2 laga berat melawan Roma dan Napoli. Bagi Cifu, lebih baik menikmati proses dengan tenang, karena satu hal pasti, ia tak pernah meragukan dirinya sendiri. Meski tahun berganti dan penyerang silih berganti datang ke Inter, satu nama tetap jadi kepastian di lini depan Nerazzurri, Lautaro Martinez. Sang kapten kini memasuki musim ke-8-nya di Nerazzurri, dan malam ini siap berduet dengan rekrutan anyar, Angeon Bonni, yang menjadi partner terbarunya di lini serang. La Gazzetta dello Sport mengingatkan perjalanan panjang Lautaro, mulai dari masa penuh gejolak bersama Mauro Icardi, kemudian duet sempurna dengan Romelu Lukaku, dari sahabat dekat hingga kini menjadi lawan tanpa sapaan. Ada juga Edin Dzeko, yang dengan kecerdasannya membuat Lautaro semakin bersinar, hingga kemudian terbentuk duet ikonik Tula bersama Marcus Thuram, pasangan yang membawa Inter meraih bintang kedua, namun juga harus menelan pahitnya malam kelam di Munich. Tak hanya itu, sederet striker pelapis juga sempat merasakan bermain bersamanya, dari Arnautovic, Korea, hingga Taremi. Kini, Lautaro akan menjadi pemimpin sekaligus mentor, tak hanya untuk Bonni, tapi juga untuk bomber muda Francesco Pio Esposito. Bukan sekadar bermain bersama, tapi juga membimbing mereka agar tetap membumi di bawah sorotan besar Inter. Misi Inter jelas, yaitu konsistensi. Nerazzurri membidik kemenangan kelima beruntun saat menjamu Cremonese di San Siro. Hasil positif ini akan semakin memperkuat kepercayaan diri pasukan Christian Cifu. Semua berawal dari kekalahan yang dianggap tidak adil di markas Juventus. Sejak itu, Inter bangkit dengan kemenangan beruntun melawan Ajax, Sassuolo, Cagliari, dan terakhir Slavia Praha. Identitas baru Inter juga semakin terlihat jelas, pressing agresif untuk segera merebut bola dan menekan lawan sejak awal, ditambah pola vertikal yang mematikan untuk merobek pertahanan musuh. Namun ujian berikutnya tidak mudah. Cremonese datang dengan status belum pernah kalah di awal musim ini, sehingga laga terakhir sebelum jeda internasional ini menjadi tantangan yang wajib dimenangkan. Cifu kembali menegaskan filosofi kepelatihannya, para pemain harus selalu waspada, bahkan ia kerap baru mengumumkan starting 11 jelang pertandingan. Untuk laga besok, Bonni akan berduet dengan Lautaro Martinez di lini depan, sementara Davide Fratesi dipastikan tampil sejak awal untuk menambah tenaga dan kecerdikan di lini tengah. Dan inilah prediksi formasi Inter menurut Sky, dengan skema 3-5-2, Sommer, Akanji, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Fratesi, Barella, Mkhitaryan, Di Marco, Lautaro dan Bonni. Inter kembali menaruh harapan besar pada sang kapten, Lautaro Martinez, untuk memastikan 3 poin krusial melawan Cremonese sebelum jeda internasional. Setelah melewati periode sebulan penuh pasang surut, penyerang asal Argentina itu kini kembali menemukan ketajamannya. Tuttosport mencatat awal musim Lautaro, dari gol dan assist di laga perdana melawan Torino, hingga masa sulit tanpa gol kontra Udinese, Juventus, dan Sassuolo, ditambah cedera punggung yang sempat membuatnya absen di Amsterdam. Namun kebangkitan terjadi pekan lalu. Gol di markas Cagliari dan 2 gol ke gawang Slavia Praha menegaskan bahwa sang Toro telah kembali. Catatannya pun impresif, 4 gol dalam 6 laga musim ini. Sejarah membuktikan, ketika Lautaro mulai mencetak gol, ia melakukannya dengan konsisten. Dengan mentalitas seorang pemimpin, kehadirannya di lapangan membuat Inter tampil lebih agresif dan penuh tekanan bagi lawan. Tambahan 3 gol pekan lalu membuatnya kini mengoleksi 157 gol untuk Nerazzurri, mengokohkan posisinya di jajaran pencetak gol terbanyak sepanjang masa klub. Hanya 3 gol lagi untuk menyamai Luigi Cevenini, dan 5 gol untuk menyusul Sandro Mazzola. Memasuki musim ke-8-nya di Inter, dengan 5 musim menembus 20 gol lebih, Lautaro Martinez terus menulis sejarah emasnya bersama Inter. Jelang laga melawan Cremonese,
Giliran Carlos Augusto yang menjadi bintang dalam matchday Inter. Ketika ditanya apa arti Inter baginya, B asal Brasil itu menjawab tegas, "Bagi saya, Inter adalah segalanya. Klub ini telah membuka pintu ke ajang besar, termasuk tim nasional. Dari kecil saya selalu mengikuti para pemain Brasil di Inter, seperti Adriano, Maicon, dan Julio Cesar. Kini bisa turun ke lapangan dengan mengenakan seragam ini adalah sebuah kehormatan." Carlos Augusto juga memberikan pandangannya soal pelatih Christian Chivu. Baginya, sang Allenatore bukan hanya legenda Inter sebagai pemain, tapi kini juga pelatih hebat yang mampu menjaga keharmonisan tim dan mendapat rasa hormat penuh dari para pemain. Dan ketika ditanya kualitas siapa yang ingin ia miliki dari rekan setim, Augusto tanpa ragu menyebut nama Nicolo Barella, terutama soal penguasaan bola dan kecerdasan bermain yang dimiliki sang gelandang andalan Nerazzurri tersebut. Denzel Dumfries masuk dalam formasi terbaik UEFA untuk matchday kedua. Bek sayap asal Belanda itu tampil menonjol saat Nerazzurri menaklukkan Slavia Praha. Dumfries mencetak gol kedua Inter sekaligus berperan penting menjaga pertahanan tetap solid. UEFA menilai kontribusinya bukan hanya lewat gol, tetapi juga dalam menjaga rapatnya lini belakang, yang menghasilkan clean sheet kedua beruntun bagi Inter. Sebuah pengakuan resmi yang semakin menegaskan peran vital Dumfries di skuad Christian Chivu, baik dalam menyerang maupun bertahan. Banyak yang terlalu cepat menyatakan kematian karir Christian Chivu sebagai pelatih Inter. Namun, sang pelatih tetap berjalan di jalurnya, tak terpengaruh kritik, dan kini hasilnya mulai terlihat, 4 kemenangan beruntun antara Serie A dan Liga Champions. Francesco Colonese, mantan pemain Inter dan Cremonese, menilai momen ini baru awal dari yang indah. Colonese memuji kebersamaan tim yang kuat di ruang ganti, dengan Chivu menerapkan rotasi cerdas sehingga semua pemain merasa terlibat dan menjadi bagian penting proyek Nerazzurri. Di lini belakang, Manuel Akanji langsung mengukir posisi sebagai pemain kunci. Colonese menilai kepergian Benyamin Pavard nyaris tak terasa, karena Akanji membawa soliditas dan karakter lebih pada pertahanan, serta kemampuan mengawal serangan dari belakang yang sempat hilang. Tak kalah penting, Francesco Acerbi tetap menjadi salah satu pemimpin tim, yang performanya kerap menentukan ritme permainan Inter. Namun, tidak semua positif. Piotr Zielinski belum tampil sesuai ekspektasi, dan cedera Marcus Thuram menjadi perhatian jelang persaingan puncak klasemen. Meski begitu, kepercayaan tetap tinggi pada lini depan Inter. Pio Esposito, misalnya, menunjukkan adaptasi luar biasa dari Serie B ke Inter, bermain tanpa tekanan meski berada di bawah sorotan tinggi. Dengan kombinasi pengalaman, bakat muda, dan kepemimpinan Chivu, Nerazzurri tampak siap menghadapi tantangan besar musim ini. Mantan bek timnas Belanda sekaligus legenda Ajax, Sonny Siloai, angkat bicara mengenai dua sosok yang kini bersinar di Inter, Christian Chivu dan Denzel Dumfries. Dalam wawancaranya dengan TWM, Siloai menilai Chivu sudah berada di jalur yang tepat sebagai pelatih besar. Menurutnya, di Inter tugas terberat bukan hanya melatih, tapi juga mengelola para pemain bintang dan meyakinkan mereka untuk berjuang bersama. Jika itu tercapai, kata Siloai, bahkan kesalahan bisa ditoleransi. Ia yakin Chivu tengah menjalani tahapan penting menuju kesuksesan. Berbicara tentang Dumfries, Siloai mengingat kembali masa ketika sang bek masih di Sparta Rotterdam. Baginya, Dumfries adalah pemain yang tangguh, cerdas, dan terus berkembang menjadi sosok komplit, kuat secara fisik, rajin berlari, piawai memberi assist, hingga mencetak gol. Ia bahkan menyebut Dumfries kini seperti Superman, seorang pejuang sejati yang semakin tahun semakin kuat, dengan jiwa petarung ala Gattuso, ditambah kualitas teknik dan daya jelajah.